Pada masa awal sejarahnya, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Blitar sudah dihuni dan menjadi bagian penting dari kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Timur. Salah satu kerajaan besar yang berpengaruh pada masa itu adalah Kerajaan Kanjuruhan, yang pusatnya terletak di sekitar Malang dan Blitar. Wilayah ini menjadi kawasan strategis karena letaknya yang berada di dataran tinggi dan subur, sehingga cocok untuk pertanian dan pemukiman. Selain itu, posisi geografis Blitar yang dekat dengan jalur perdagangan kuno membuatnya menjadi wilayah yang menarik untuk dikuasai dan dikembangkan. Seiring waktu, wilayah Blitar juga berada di bawah pengaruh Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Bukti arkeologis berupa candi dan prasasti yang tersebar di sekitar Blitar menjadi saksi bisu keberadaan dan perkembangan peradaban pada masa itu. Candi-candi seperti Candi Penataran, yang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur, menunjukkan bahwa Blitar sudah menjadi pusat budaya dan keagamaan yang penting. Hal ini menandakan bahwa Blitar sudah memiliki struktur sosial dan politik yang mapan sejak era kerajaan kuno tersebut. Setelah runtuhnya Kerajaan Medang, wilayah Blitar mengalami perubahan kekuasaan dan masuk dalam wilayah pengaruh Kerajaan Kediri yang berkembang pesat pada abad ke-11 hingga 13. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang terkenal dengan kemajuan budaya dan kesusastraannya. Blitar, yang berada di dekat Sungai Brantas, memiliki posisi strategis untuk mendukung aktivitas pertanian dan perdagangan kerajaan. Sungai Brantas tidak hanya menjadi sumber air yang melimpah, tetapi juga jalur transportasi penting yang menghubungkan berbagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Jawa Timur. Pada masa ini, Blitar berkembang menjadi daerah penyangga yang penting bagi Kediri. Keberadaan tanah yang subur memungkinkan penduduk setempat untuk bertani secara intensif, sehingga menjadi salah satu penghasil pangan utama bagi kerajaan. Selain itu, perkembangan kesenian dan budaya di Kediri, seperti karya sastra Kakawin, juga turut memengaruhi masyarakat di Blitar. Hal ini memperkaya kehidupan sosial dan intelektual di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat posisi Blitar sebagai bagian integral dari Kerajaan Kediri yang berjaya pada zamannya. Pada abad ke-13 hingga abad ke-15, wilayah Blitar mencapai puncak pentingnya sebagai bagian dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Nusantara. Majapahit menjadikan Blitar sebagai salah satu daerah strategis, karena lokasinya yang berada di jalur utama perdagangan dan jalur militer menuju wilayah timur Pulau Jawa. Selain itu, letak Blitar yang berada di dataran tinggi dan subur menjadikannya sentra pertanian yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan pangan kerajaan. Banyak sumber sejarah dan prasasti yang menunjukkan bahwa Blitar bukan hanya wilayah administrasi biasa, melainkan juga daerah yang mendapat perhatian khusus oleh penguasa Majapahit. Selain fungsi ekonomi dan strategis, Blitar juga memiliki peran penting dalam aspek pertahanan Majapahit. Wilayah ini menjadi salah satu benteng pertahanan utama terhadap serangan dari daerah selatan dan timur yang kerap mengancam kestabilan kerajaan. Keberadaan banyak candi dan peninggalan arkeologis di Blitar, seperti Candi Penataran yang terkenal, memperlihatkan kemajuan budaya dan agama yang berkembang pesat di bawah pengaruh Majapahit. Dengan demikian, masa kejayaan Majapahit menandai periode di mana Blitar tumbuh tidak hanya sebagai wilayah administratif dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat budaya dan kekuatan politik yang vital bagi kerajaan tersebut. Prasasti Muncar yang ditemukan di wilayah Blitar merupakan salah satu bukti penting adanya struktur pemerintahan lokal pada masa kerajaan Majapahit. Prasasti ini memberikan informasi tentang pengelolaan wilayah serta pembagian tugas administrasi yang menunjukkan tingkat organisasi politik dan sosial yang sudah cukup maju. Dalam prasasti tersebut, tercatat nama-nama pejabat dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat, menandakan bahwa Blitar sudah memiliki pemerintahan lokal yang kuat dan terstruktur. Penemuan prasasti ini memperkuat fakta bahwa Blitar bukan sekadar daerah pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Majapahit. Selain sebagai dokumen administrasi, prasasti Muncar juga memiliki nilai historis yang besar karena memberikan gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat di masa itu. Prasasti ini menjadi saksi bisu bagaimana masyarakat Blitar menjalankan kehidupan mereka di bawah naungan kerajaan besar, termasuk aspek keagamaan, ekonomi, dan politik. Keberadaan prasasti ini juga membantu para sejarawan dan arkeolog untuk melacak perkembangan wilayah Blitar dari masa ke masa, serta memahami peran vitalnya dalam kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sistem pemerintahan yang kompleks dan maju. Menurut cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Blitar, nama daerah ini berasal dari seorang tokoh legendaris bernama Aryo Blitar. Konon,
Aryo Blitar adalah seorang prajurit atau pemimpin yang gagah berani pada masa kerajaan Majapahit. Ia dipercaya sebagai sosok yang membuka dan mengembangkan wilayah baru di kawasan timur Pulau Jawa, khususnya di daerah yang kini dikenal sebagai Blitar. Kisah kepahlawanannya dan jasa-jasanya dalam menaklukkan wilayah tersebut kemudian dikenang oleh penduduk setempat, sehingga nama Aryo Blitar melekat sebagai identitas wilayah tersebut. Cerita ini menjadi salah satu fondasi budaya lokal yang menguatkan rasa kebanggaan masyarakat akan asal-usul daerahnya. Legenda Aryo Blitar tidak hanya berfungsi sebagai mitos asal-usul nama, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat juang yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Kisah ini sering diceritakan dalam tradisi lisan dan menjadi bagian dari budaya lokal yang mengikat warga Blitar dengan sejarahnya. Dalam berbagai upacara adat dan kesenian tradisional, figur Aryo Blitar kadang-kadang dijadikan simbol keberanian dan keteguhan hati, menunjukkan bagaimana sejarah dan legenda berpadu membentuk identitas unik Kabupaten Blitar yang kaya akan warisan budaya dan nilai-nilai heroik. Pada masa transisi dari abad ke-15 hingga abad ke-16, wilayah Blitar berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Saat itu, para wali dan mubalik dari pesisir utara mulai memasuki wilayah pedalaman, termasuk Blitar, untuk menyebarkan ajaran Islam. Karena posisi strategisnya yang menjadi jalur penghubung antara pesisir dan daerah dalam, Blitar menjadi titik pertemuan budaya dan agama yang mempercepat proses Islamisasi. Masyarakat setempat, yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu-Buddha, mulai menerima pengaruh Islam melalui dakwah, pendidikan agama, serta akulturasi budaya yang berlangsung secara damai. Proses Islamisasi di Blitar juga diwarnai dengan berdirinya pesantren-pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam yang menjadi fondasi kuat bagi perkembangan agama di wilayah tersebut. Para ulama dan tokoh agama berperan sebagai agen perubahan sosial, yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama tetapi juga mengajarkan tata cara hidup baru sesuai nilai-nilai Islam. Akibatnya, Blitar menjadi salah satu daerah yang turut membentuk identitas Islam Jawa Timur yang khas, dengan perpaduan tradisi lokal dan ajaran Islam yang harmonis. Peran Blitar dalam penyebaran Islam ini memberikan kontribusi penting terhadap sejarah keagamaan dan budaya di wilayah Jawa Timur hingga saat ini. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, kekuasaan di Jawa Timur mengalami perubahan signifikan dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah Blitar pada masa ini masuk dalam pengaruh Kerajaan Demak yang berupaya mengonsolidasikan kekuasaannya di seluruh Jawa Timur. Demak menjadikan Blitar sebagai salah satu daerah penting dalam strategi pengembangan wilayahnya, terutama sebagai pusat pertanian dan penyebaran Islam. Pengaruh Demak membawa perubahan sosial dan budaya yang menyesuaikan diri dengan ajaran Islam yang mulai dominan, menggantikan struktur Hindu-Buddha yang sebelumnya kuat di daerah tersebut. Namun, kekuasaan Demak tidak bertahan lama dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Pajang yang berdiri pada awal abad ke-16. Pada masa Pajang, Blitar tetap menjadi wilayah yang penting secara strategis dan administratif. Pajang mempertahankan pengaruh Demak dalam mengelola wilayah-wilayah di Jawa Timur, termasuk Blitar, dengan menekankan stabilitas politik dan pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Meskipun kekuasaan kerajaan-kerajaan ini relatif singkat, masa Demak dan Pajang meninggalkan jejak penting dalam proses Islamisasi dan pembentukan struktur sosial politik yang akan berlanjut hingga era Kesultanan Mataram. Setelah masa Kerajaan Pajang, wilayah Blitar masuk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram Islam yang mulai berkembang pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-17. Mataram Islam memegang peranan penting dalam mengonsolidasikan kekuasaan di Jawa, termasuk Jawa Timur, dengan menjadikan Blitar sebagai bagian dari wilayah strategisnya. Blitar menjadi pusat administrasi dan militer yang vital, terutama dalam menjaga wilayah dari ancaman luar, seperti serangan dari kolonial Belanda yang mulai menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Wilayah Blitar diperlengkapi dengan benteng dan pos-pos pertahanan sebagai bagian dari strategi pertahanan Kesultanan Mataram dalam mengontrol daerah-daerah di Jawa Timur. Pada masa ini, Mataram juga berupaya memperkuat pengaruh Islam di wilayah Blitar dengan mendirikan pesantren dan menguatkan struktur pemerintahan berbasis syariat Islam. Hal ini membuat Blitar tidak hanya sebagai daerah strategis secara militer dan politik, tetapi juga menjadi pusat perkembangan budaya dan agama Islam. Mataram Islam menjadikan Blitar sebagai salah satu daerah yang turut memperkuat identitas keislaman Jawa Timur, yang masih terasa hingga kini. Peran Blitar dalam kekuasaan Mataram menandai periode penting di mana wilayah ini menjadi saksi perubahan besar dalam politik, budaya, dan agama di Jawa Timur. Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 menjadi titik balik dalam sejarah politik Jawa,
termasuk wilayah Blitar. Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sebagai upaya Belanda untuk mengendalikan dan memecah kekuasaan Jawa. Wilayah Blitar kemudian menjadi bagian dari daerah yang berada di bawah pengaruh Kasunanan Surakarta. Meskipun secara administratif wilayah ini berada dalam kekuasaan Surakarta, pengaruh kolonial Belanda semakin kuat menguasai jalannya pemerintahan di Blitar dan sekitarnya, menjadikan Blitar salah satu wilayah yang mulai terbuka bagi intervensi asing. Dominasi Belanda dalam wilayah Blitar membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan politik setempat. Pemerintahan tradisional mulai mengalami perubahan dengan diberlakukannya sistem administrasi kolonial yang menyesuaikan aturan-aturan Belanda. Meskipun pengaruh Surakarta masih ada secara simbolis, keputusan dan kebijakan strategis banyak diwarnai oleh kepentingan kolonial. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dan pemimpin lokal, yang kemudian menjadi salah satu latar belakang berbagai perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di masa berikutnya. Dengan demikian, Perjanjian Giyanti tidak hanya mengubah peta politik Jawa, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Blitar sebagai daerah yang berada di persimpangan kekuasaan tradisional dan kolonial. Setelah pengaruhnya mulai menguat di Jawa Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan penataan ulang administrasi wilayah untuk memudahkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya. Pada periode ini, Blitar dijadikan sebagai salah satu wilayah administrasi yang disebut afdeling dalam Karesidenan Kediri. Penataan ini meliputi pengorganisasian pemerintahan lokal dengan penunjukan pejabat-pejabat kolonial, serta penetapan batas wilayah yang jelas. Dengan demikian, Blitar secara resmi menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial yang lebih terpusat dan terorganisir, yang memungkinkan Belanda mengoptimalkan pemungutan pajak dan pengelolaan hasil bumi dari daerah tersebut. Selain aspek administratif, Belanda juga mulai membangun berbagai infrastruktur di Blitar untuk mendukung aktivitas kolonialnya. Jalan raya, kantor pemerintahan, dan jalur kereta api mulai dibangun untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan komoditas lain ke pelabuhan-pelabuhan utama. Namun, di balik kemajuan infrastruktur tersebut, masyarakat lokal menghadapi berbagai tekanan seperti peningkatan pajak dan kerja paksa yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Penataan ulang oleh Belanda ini menjadi titik awal modernisasi di Blitar sekaligus sumber ketegangan yang memicu gerakan perlawanan rakyat di kemudian hari. Meskipun pusat pemberontakan Pangeran Diponegoro terjadi di Jawa Tengah, semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dikobarkan oleh Diponegoro juga menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Blitar. Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan rakyat Jawa terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Di Blitar, pengaruh pemberontakan ini menginspirasi para pemimpin dan rakyat setempat untuk melakukan perlawanan lokal, baik dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan Belanda maupun aksi-aksi perlawanan bersenjata. Gerakan perlawanan ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan sudah mulai tumbuh di berbagai daerah, termasuk Blitar. Namun, upaya perlawanan di Blitar tidak lepas dari tekanan dan tindakan represif yang dilakukan oleh Belanda. Pasukan kolonial melakukan operasi militer untuk memadamkan pemberontakan yang ada, sehingga banyak pemimpin lokal dan rakyat yang ditangkap, diasingkan, atau bahkan gugur dalam pertempuran. Meski demikian, semangat perlawanan tersebut menjadi warisan penting yang mendorong kemunculan gerakan kemerdekaan di masa berikutnya. Pemberontakan dan perlawanan rakyat Blitar terhadap kolonial Belanda menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Pada tahun 1851, pemerintah Hindia Belanda secara resmi membentuk Kabupaten Blitar sebagai unit administratif tersendiri, memisahkannya dari wilayah Kediri yang sebelumnya menjadi penguasa administratif utama. Pembentukan kabupaten ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk memperbaiki pengelolaan wilayah dan mempermudah pengendalian atas daerah-daerah yang semakin luas. Dengan berdirinya Kabupaten Blitar, daerah ini mendapatkan bupati sendiri yang bertugas mengatur pemerintahan lokal serta mengawasi pelaksanaan kebijakan kolonial di tingkat kabupaten. Ini juga menandai awal pembentukan struktur pemerintahan formal yang lebih terorganisir di Blitar. Sebagai kabupaten baru, Blitar mulai mengalami perubahan signifikan dalam aspek administrasi dan pembangunan. Pemerintah kolonial mengintensifkan pengumpulan pajak dan pengelolaan hasil bumi, terutama dari sektor pertanian yang menjadi andalan daerah ini. Di samping itu, pembangunan infrastruktur mulai digalakan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pemerintahan, seperti pembangunan kantor bupati dan fasilitas publik lainnya. Pembentukan Kabupaten Blitar menjadi fondasi bagi perkembangan daerah ini ke arah yang lebih modern,
sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam struktur pemerintahan yang lebih sistematis meski tetap dalam kendali kolonial. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai fokus membangun berbagai infrastruktur di Blitar sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat penguasaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Blitar dengan kota-kota penting di Jawa Timur seperti Surabaya dan Kediri. Jalur kereta api ini tidak hanya memperlancar transportasi barang hasil pertanian dan perkebunan, tetapi juga memudahkan mobilitas penduduk serta pengiriman pasukan dan administrasi kolonial. Selain itu, pembangunan kantor pemerintahan dan fasilitas pendidikan juga digenjot untuk mendukung aktivitas administratif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia setempat. Pembangunan infrastruktur ini membawa perubahan signifikan dalam perkembangan sosial dan ekonomi Blitar. Dengan adanya jaringan transportasi yang lebih baik, aktivitas perdagangan menjadi semakin lancar dan potensi pertanian serta perkebunan di daerah ini dapat dimaksimalkan untuk ekspor ke luar wilayah. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda mulai melahirkan generasi baru yang lebih terdidik, meskipun akses pendidikan masih terbatas bagi masyarakat umum. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan ketegangan karena adanya eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja oleh kolonial yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat lokal. Infrastruktur yang dibangun pada masa ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan Blitar di masa mendatang, sekaligus menjadi simbol modernisasi yang datang bersama penjajahan. Blitar memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah nasional Indonesia karena menjadi tempat kelahiran dan makam Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Meskipun Bung Karno lahir di Surabaya, masa kecilnya banyak dihabiskan di Blitar, di rumah keluarganya yang berada di wilayah ini. Keluarga Soekarno memiliki ikatan kuat dengan Blitar, terutama melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Bali tetapi menetap di Blitar. Kota ini menjadi saksi tumbuh kembangnya Bung Karno, di mana ia mulai menunjukkan kecerdasan dan semangat nasionalismenya yang kelak akan menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah wafat pada tahun 1970, Soekarno dimakamkan di Blitar, tepatnya di makam Bung Karno yang kini menjadi tempat ziarah nasional dan simbol kebanggaan masyarakat Blitar. Makam ini menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin mengenang perjuangan sang proklamator. Kehadiran makam Bung Karno memberikan nilai historis dan budaya yang sangat besar bagi Blitar, menjadikannya pusat wisata sejarah sekaligus pengingat akan perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Blitar bukan hanya dikenal sebagai daerah dengan sejarah lokal yang kaya, tetapi juga sebagai kota yang menyimpan warisan penting bagi identitas nasional Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di wilayah Blitar, berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945 dan menjadi periode yang penuh tekanan dan penderitaan bagi masyarakat setempat. Jepang mengambil alih kendali dari Belanda dan menerapkan sistem pemerintahan militer yang ketat. Di Blitar, penduduk dipaksa untuk bekerja keras dalam berbagai proyek infrastruktur militer Jepang serta mengalami kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Banyak penduduk, terutama pemuda, yang direkrut sebagai romusha atau pekerja paksa untuk mengerjakan proyek-proyek berat di dalam maupun luar Jawa, yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Selain eksploitasi tenaga kerja, masa pendudukan Jepang juga memicu perubahan sosial dan politik yang kompleks di Blitar. Meskipun Jepang mencoba menggunakan propaganda dan janji kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan rakyat, kenyataannya banyak tindakan represif dan kekerasan yang terjadi. Namun, periode ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme yang semakin kuat di kalangan penduduk Blitar, yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Masa pendudukan Jepang menjadi babak kelam namun penuh arti dalam sejarah Blitar, yang membentuk karakter dan tekad masyarakatnya dalam menghadapi masa depan kemerdekaan. Pada tahun 1945, menjelang akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, terjadi pemberontakan penting yang dikenal sebagai pemberontakan Peta di Blitar. Peta, Pembela Tanah Air, adalah organisasi militer bentukan Jepang yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih untuk membantu Jepang dalam perang. Namun, di Blitar, para anggota Peta yang dipimpin oleh Shodancho Supriyadi memberontak sebagai bentuk penolakan terhadap kekejaman dan eksploitasi Jepang. Pemberontakan ini merupakan salah satu peristiwa awal yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan, sekaligus menandai sikap penolakan terhadap pendudukan Jepang yang semakin represif dan menyengsarakan. Meskipun pemberontakan Peta di Blitar akhirnya dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang,
Peristiwa ini meninggalkan dampak besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan tersebut menginspirasi semangat nasionalisme yang lebih meluas di kalangan rakyat dan para pejuang kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Suprijadi kemudian dikenang sebagai pahlawan yang berani menentang penjajah. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Blitar bukan hanya menjadi saksi perjuangan kemerdekaan secara nasional, tetapi juga pusat perlawanan rakyat yang gigih dan berani menghadapi penjajahan dalam berbagai bentuknya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Blitar menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya pasukan sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Perjuangan di Blitar ditandai dengan berbagai aksi perlawanan bersenjata yang melibatkan para pejuang kemerdekaan lokal dan masyarakat setempat. Kota dan wilayah sekitar menjadi medan pertempuran penting, di mana para pejuang berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan republik yang baru saja diproklamasikan. Semangat revolusi fisik ini memperlihatkan tekad kuat masyarakat Blitar untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Selama masa revolusi, Blitar juga menjadi pusat koordinasi dan logistik bagi gerakan perjuangan di Jawa Timur. Banyak tokoh dan kelompok perjuangan yang berperan aktif mengorganisasi perlawanan, mengatur suplai senjata, serta menggalang dukungan moral dan materi dari masyarakat. Perjuangan fisik di Blitar tidak hanya memperkuat posisi daerah ini dalam peta perjuangan nasional, tetapi juga membentuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga yang menjadi modal penting bagi pembentukan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah kemerdekaan. Revolusi fisik di Blitar menjadi bukti nyata keberanian dan pengorbanan masyarakatnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Blitar memasuki masa pembangunan dan konsolidasi di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Pada era Orde Lama, wilayah Blitar berkembang pesat sebagai pusat pertanian dan kebudayaan di Jawa Timur. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, terutama padi dan tanaman hortikultura, yang menjadi tulang punggung ekonomi kabupaten. Selain itu, Blitar juga terus mempertahankan tradisi budaya lokal yang kaya, termasuk seni pertunjukan dan upacara adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan makam Bung Karno di Blitar semakin menegaskan posisi kota ini sebagai simbol nasionalisme dan kebanggaan bangsa. Pada masa ini, pemerintah pusat dan daerah juga meningkatkan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi Blitar. Meskipun berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan situasi politik nasional yang dinamis, masyarakat Blitar tetap gigih membangun daerahnya. Kunjungan Presiden Soekarno ke Blitar, terutama untuk berziarah ke makam ibunya dan tempat tinggal keluarganya, menambah nilai historis dan emosional daerah ini. Masa Orde Lama menjadi periode penting bagi Blitar dalam memperkuat identitasnya sebagai daerah yang tidak hanya kaya sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. Pada tahun 1981, pemerintah Indonesia secara resmi memisahkan wilayah administratif Kota Blitar dari Kabupaten Blitar, sehingga kedua wilayah ini menjadi entitas yang berdiri sendiri secara administratif. Pemekaran ini dilakukan untuk memberikan perhatian yang lebih fokus pada pengelolaan wilayah perkotaan yang dinamis, serta pembangunan yang lebih terarah sesuai kebutuhan kota. Kota Blitar, sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, mendapatkan otonomi lebih besar untuk mengelola sumber daya, layanan publik, dan pengembangan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Blitar tetap mengelola wilayah yang lebih luas dengan fokus pada sektor pertanian, pedesaan, dan pengembangan kawasan yang lebih luas. Pemekaran ini membawa dampak positif dalam percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kedua wilayah. Kota Blitar berkembang menjadi pusat budaya dan ekonomi yang modern dengan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pariwisata yang semakin berkembang. Kabupaten Blitar, di sisi lain, terus mempertahankan identitasnya sebagai daerah agraris yang kaya akan sumber daya alam dan budaya tradisional. Pemisahan ini juga membantu memperjelas fungsi dan peran pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga keduanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Saat ini, Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan nilai sejarah dan budaya nasional. Keberadaan situs-situs bersejarah seperti makam Bung Karno yang menjadi tempat ziarah nasional menjadikan Blitar sebagai destinasi penting bagi para wisatawan dan peziarah dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Selain itu, peninggalan candi-candi Hindu-Buddha seperti Candi Penataran memperkaya khazanah budaya dan menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau.
Kabupaten Blitar juga aktif melestarikan tradisi dan seni lokal melalui berbagai kegiatan budaya, festival, dan upacara adat yang terus dipertahankan sebagai identitas masyarakatnya. Selain nilai sejarah dan budaya, Blitar saat ini juga mengembangkan potensi ekonominya, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Dengan tanah yang subur, Kabupaten Blitar menjadi penghasil utama berbagai komoditas pertanian yang berkontribusi besar bagi perekonomian regional. Pemerintah daerah juga giat mempromosikan wisata sejarah, religi, dan alam untuk menarik lebih banyak pengunjung, yang sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Blitar kini menjadi simbol keberlanjutan antara warisan masa lalu yang kaya dengan pembangunan modern yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan daerah.